Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepeda motor yang dipakai mereknya Honda Beat ISP. Ini keluaran tahun 2017. Nah, di sini ada permasalahan ketika kunci kontak kita on kan, ya. Lampu tanda mil, nah ini tidak menyala. Normalnya kalau kita nyalakan itu lampu tanda mil nyala sebentar, kemudian dia mati. Tapi ada ketika kita on kan juga masih ada bunyi pompa, terdengar bunyi pompa bekerja. Nah, berarti pompanya juga tidak ada masalah. Nah, kalau troubleshootingnya seperti ini, bagaimana penyelesaiannya? Nah, yang pertama tentunya kita butuh alat. Alatnya adalah sebagai berikut. Ada scan tool, kemudian nanti kita pakai AVO digital, ada tang cucut, kemudian ada juga buku pedoman reparasinya. Baik, indikator termasuk lampu di dashboard tidak menyala, itu berarti kita harus mencari dulu dari sumbernya, yaitu aki. Jadi kita cek dulu tegangan aki, apakah dia sesuai dengan standar atau di bawahnya standar, sehingga lampu pada mil atau lampu pada dashboard ini tidak menyala. Kita buka, ya. Konstruksi baterainya ada di sini. Kemudian kita ambil AVO, ya, karena kita mau mengukur tegangan. Ini kita colok kabel pin warna merah ini di skala tegangan ohm sama kapasitornya ini. Kemudian yang hitam di COM. Baik, kita ukur dulu tegangan baterainya. Ingat pengukuran tegangan baterai, ya. Sebelum kita ukur, nah, kita kalibrasi dulu. Caranya, karena tegangan baterai itu tegangan DC, maka kita arahkan selektor pemilihnya ke DC volt. Kemudian kapasitas baterainya di sini 12 volt, maka kita atur ringnya ini ke skala ratusan, komanya ini, nah, bergerak ke tengah. Nah, kalau sudah seperti ini, AVO ini bisa digunakan. Diingat pengukuran tegangan, hubungannya hubungan paralel. Nah, kita ukur, ya, ketemu 12,49 volt. Nah, 12,49. Kemudian jangan lupa setelah pengukuran kita kembalikan. Berikutnya kita cek
karena jalur kelistrikan itu dari sumber kemudian lanjut ke sekring, ya sekring. Nah di sini ada beberapa sekring. Kita cek apakah sekring ini ada yang putus. Nah untuk sekring ini nanti ada yang kondisi kunci kontak on, dia berhubungan. Ada juga yang off, itu sudah berhubungan. Jadi untuk tipe bit ini, ESP ini, itu yang ini bisa diketahui nanti putus tidaknya pada kondisi kunci kontak off. Nah, kalau yang ini itu harus pada kondisi kunci kontak on, ya. Nah, bisa disimpulkan seperti ini, itu dilihat dari buku pedoman reparasinya. Baik, kita cari apakah ada arus yang mengalir di sini, atau dengan kata lain apakah sekring ini masih bagus. Kita cari, caranya kita arahkan kembali ke DC volt, ya. Kemudian kita buat ring ratusan, ya. Kenapa kita buat DC? Karena ini arus sudah mengalir, ya, arus sudah mengalir tuh kita tetap, ya, sama dengan pada saat kita mau mengukur tegangan itu, ya. Nah, kita lihat, di sini, 12, berarti arus listrik sudah sampai sini, ya. Nah, kemudian ada jembatan di sini, ke sini. Nah ini juga ada, berarti tidak ada masalah untuk sekring yang ini, ya. Kemudian untuk yang ini ada, lanjut ke sini, juga ada, berarti tidak ada masalah. Kemudian untuk ini juga ada, ini juga ada, ya. Nah berikutnya kita cek yang ini, yang sekring sebelah kanan ini. Nah sekring ini dia harus kunci kontaknya dalam keadaan on. Nah supaya ada arus yang mengalir itu harus on. Bisa dilihat di buku pedoman reparasi, di wiring diagramnya. Nah kita cek ini ada, ini sebelahnya, ya. Nah, ada juga, berarti sekring ini tidak ada masalah. Kemudian ini ada juga, lanjut, nah, ada juga, berarti sekring ini tidak ada masalah. Sekarang yang ini, nah ada, kemudian di sini, nah ini tidak ada, berarti ini terputus arusnya. Berarti sekring yang ini itu putus, harus kita ganti dengan yang baru. Tuh, kita cabut, ya, cabut, kita ganti dengan yang baru. Sekring ini untuk kelistrikan apa? Bisa dilihat di wiring diagramnya, atau bisa dilihat di kotak, kotak baterainya ini. Nah ini, nah, kita ganti saja, agak tidak kelihatan tulisannya. Nah, kita ganti. Caranya ambil sekring baru, ya. Kita tes apakah sekring ini masih kondisinya baik, tidak putus, ya. Kita arahkan ke tahanan, ya, ke ohm. Nah, selektor pemilihnya ini kita ambil ring ohm.
Nah, ini kita rubah. Nah, ini sudah dalam bentuk ohm. Baru kita cek. Ya, cek. Ini bisa dibolak-balik. Ya, bisa dibolak-balik. Nah, ada. Berarti ini nggak putus ini. Ya, ada. Berarti ini nggak putus. Kalau tertulis all begini, berarti itu putus nanti. Tapi karena ada nilainya tadi, ya, nah, itu ada, tidak putus. Kita pasang screennya, ya. Kemudian kita kembalikan ini alat ukurnya. Kita cek lagi, cek engine-nya. Ya. Nah, menyala. Berarti sudah baik kelistrikannya. Tapi, nah ini, coba kita lihat di sini. Ada kedipan mil, ya. Lampu milnya ini. Itu ya. Jadi ini menunjukkan bahwasannya ada sensor yang bermasalah, ya. Nah, sensor apa yang bermasalah itu bisa kita identifikasi dari berapa jumlah kedipan milnya, ya. Berapa jumlah kedipan milnya? Misalnya TP itu 8 kali kedipan, pendek terus. Kemudian EOT, ya, itu 7 kali kedipan, pendek terus. Ya, jadi per detiknya itu berkedip, itu ya. Nah, ini cara mengetahui kerusakan pada sensor. Jadi bisa dilihat dari indikator cek engine-nya ini. Kalau dia itu setelah kunci kontak di-on-kan, hidup, terus kalau normal itu dia mati, tidak berkedip lagi. Tapi di sini, nah ini kita on-kan, ya, kita on-kan. Nah, dia mati, kemudian ada kedipan lagi. Nah, ini menunjukkan ada sensor yang malfungsi atau tidak berfungsi. Nah, apa sensor yang tidak berfungsi itu? Nah, bisa dilihat di jumlah kedipannya ini. Ya, nah nanti bisa pakai perbaikannya, bisa pakai scan atau bisa pakai cara risetnya pakai DLC. Ya, jadi perbaiki dulu sensor apa yang rusak, kemudian baru kita riset, ya, itu atau menghapus kerusakan. Baik, kalau dilihat dari jumlah kedipannya, ya, ini hidup. Nah, ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7. Berikutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berhenti. Kedip lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi intervalnya itu 7 kedipan cepat sama 8 kedipan cepat. Nah, kita lihat di buku pedoman. Nah, di situ ada jika kedipannya sekian itu sensor apa yang rusak. Ya. Nah, tadi 7 kalau dilihat dari BPR, ya, itu sensor EOT yang rusak. Kemudian kalau 8 itu
sensor TP yang bermasalah. Nah itu juga nanti bisa kita ketahui di scannernya, ya. Bisa kita baca kerusakan itu juga pada scanner selain pada kedipan milnya ini. Nah, untuk yang menggunakan scanner berarti kita harus pakai scanner plus memperbaikinya juga nanti kita pakai ini. Kita pakai scan, ya. Ini konektornya kita pasang. Kemudian kunci kontak kita on-kan. Di sini nanti akan ada pilihan jenis sepeda motor apa. Kita tekan kursornya ke bawah. Ini masih Supra. Pilih Beat, ya, F1 110 cc, kemudian enter. Nah, ini ada tanda mana, enter. Nah, tadi kalau berdasarkan kode mil, kerusakannya tadi EOT sama TP. Nah, kita juga bisa lihat di sini, ya. Jadi untuk melihat kerusakan, kita lihat mil terjadi ini, ya. Kita arahkan kursor ke bawah, kemudian lihat mil terjadi ini. Nah, ini EOT, ya. Nah, jadi EOT-nya bermasalah. Kemudian kita arahkan lagi kursor ke bawah, apa saja. Nah, kemudian TP, ya. TP sama UET-nya yang bermasalah. Kita back. Nah, karena kita sudah tahu sensor EOT dan TP yang bermasalah, kita perbaiki, ya. Kita perbaiki. Kemudian kita kembali ke sini. Nah, kita reset, ya, pilih reset kode DLC, ya, enter. Nah, ini hapus, ya. T ini tidak, pilih yang Y, ya. Nah, kita hapus. Nah, sudah menghapus. Ini sudah terhapus. Di sini ada parameternya, ya. Jadi coba kita matikan lagi, kita hidupkan, kita lihat coba kita lihat lagi dari milnya dulu. Nah, ini nyala, kemudian langsung mati. Coba lagi, ya. Nah, nyala terus mati. Dari sini juga bisa diidentifikasi. Nah, kita ke bit, arahkan ke bit, ya, enter. Nah, sudah tidak ada kerusakan. Kalau ada kerusakan nanti tertulis gangguan pada mil kayak tadi itu. Kalau sudah tidak ada kerusakan, berarti langsung ke parameternya ini. Nah, sekarang kita coba hidupkan. Nah, ini, ya, baterainya. Nah, ini terbaca berapa volt. Tuh, ya. Bisa dilihat juga. Nah, ini putarannya sebesar 1500
Nah, ini standar sudah. Itu ya. Saya kira itu di kondisi motor sudah berjalan dengan normal. Dilihat dari sini juga bisa ketahuan ya. Kalau sudah normal begini, baru kita lepas ya, kita lepas, kita pasang kembali. Selesai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.